Begitu ditelepon Roy Suryo kan, si Rizal Padilla, nomor Anda diblokir. Ya kan, ditelepon lagi nih si Rismon ini, nomor Anda di luar jangkauan. Pas begitu mau telepon dokter tiba, datang notifikasi, ya kan, pulsa Anda tidak cukup. Oke, baik teman-teman semuanya, ada kabar gembira banget. Apa itu? Ya, Pak Joko Widodo telah melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu. Iya, mampus kau, mampus. Jadi kemarin YouTuber Nusantara datang ke Solo bertemu dengan Pak Joko Widodo, berharap ya orang-orang yang menuduh dan memfitnah Pak Joko Widodo ini segera dilaporkan. Nah ya, ternyata alhamdulillah Pak Jokowi mendengarkan aspirasi kita ya. Kita tunggu itu ya, setelah 1 minggu. Kok belum juga dilaporkan? Ternyata beliau sedang ke Vatikan. Dan setelah ke Vatikan, Pak Jokowi tiba-tiba melaporkan mereka. Rabu pagi, Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi datangi Polda Metro Jaya. Menurut Jokowi, dirinya mendatangi Polda Metro Jaya guna membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu. Selain itu, Jokowi mengaku baru sekarang membuat laporan polisi karena saat isu ijazah palsu bergulir, dirinya masih menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah jadi rakyat biasa ya. Saatnya Pak Jokowi melawan, gas terus. Jokowi berharap dengan adanya laporan ini membuat kasus tudingan ijazah palsu menjadi gamblang dan jelas. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Kenapa Pak Joko Widodo kok tidak melaporkan dari dulu? Ya karena Pak Jokowi saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI yang ke-7. Ya, kalau mau melaporkan ya mikir-mikir dulu lah, buat apa sih ngurusin masalah hal sepele ya. Kata Pak Jokowi kan ini masalah kecil, masalah sepele ya. Tapi karena sudah dirasa sangat keterlaluan dan kejam, akhirnya apa? Sekarang Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, saatnya Pak Jokowi melawan ya. Lanjut. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyampaikan total ada 5 terlapor dalam kasus ini. 5 dilaporkan atas pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, serta pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Oke. Semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar objek. 24 objek Sudah nyerahin bukti juga. Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Oke, ada 5. Sebelumnya Jokowi tiba ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50 pagi, didampingi tim kuasa hukum dan ajudannya. Setelah mendatangi gedung SPKT Polda Metro Jaya, Jokowi dan rombongan melanjutkan pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di gedung Ditreskrimum, Jokowi mendapat 35 pertanyaan dari pihak kepolisian. Gimana Roy Suryo dan kawan-kawan? Panik nggak? Panik lah. Ini nggak main-main loh. Nggak main-main Pak Joko Widodo ya. Pastinya sudah diuji ya. Kemudian dikaji. Nggak asal lapor. Enggak. Mas Roy, Anda sudah mendengar informasi. Mbak Disti. Ya. Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo
ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Ini responnya nih. Iya, saya sudah mendengar tadi. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news. Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus. Tanggapannya bagus. Oke, bagus sekali. Ditunggu Roy Suryo ya. Bagus kan? Bagus lah. Coba lanjut. Ya, jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak. Katanya bagus ya. Rakyat Indonesia menyaksikan bagaimana seorang pelapor harus membuktikan bahwasanya ijazahnya asli. Ya udah, ya Pak Jokowi melaporkan itu ya tidak sembarang ngelapor, enggak. Ya, yang pasti ya Pak Jokowi sudah memegang ya fakta bahwasanya ijazahnya asli. Jadi kita disuruh menyaksikan bahwasanya Roy Suryo masuk penjara lagi. Aduh. Ya. Siap, kita akan menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok pembenci ini masuk penjara semuanya. Apa katanya tadi? Ya, mohon jangan ada kriminalisasi. Ujung-ujungnya itu takut juga kan? Ya, pasti akan memutarbalikkan fakta. Ya, pasti akan mengatakan ini kriminalisasi lah, ya, pembungkaman lah dan sebagainya. Pasti, ya, kalau sudah mengaku kalah, ya, pasti mereka akan menarasikan hal-hal yang sangat negatif terhadap hukum negara Indonesia ini. Coba lihat aja nanti ya. Aduh, kita udah lihat kan kemarin sebetulnya ya waktu Roy Suryo klarifikasi, dia itu sebetulnya ketakutan. Udah ketakutan Apa ya. dia, kita lihat aja nanti. Ya udah jangan nanti, kok lihatlah sekarang. Yakin aku biar tahu kalian. Orang mini berapa udah ada grup WA. Bikin grup WA. Masa berenam itu sama orang, sama lawyer yang pakai kacamata hitam dan juga sama orang-orang yang tua itu. Yang ku bilang tadi umurnya sudah mendekati liang kubur. Ya kan? WA lah, ya kan? WA lah si Roy Suryo. Brother, sister, gawat. Datang si Rismon, ya kan? Ada apa, bro? Ada apa, bro? Datang siapa? Roy Suryo. Coba pantau dulu berita jam 10. Datang dokter Tifa. Ada apa sih? Jadi penasaran. Datanglah si tua bangka ini, ya kan? Si Rizal Fadila. Mampus, bro. Mati rame-rame kita ini. Joko Widodo sudahlah bikin laporan ke polisian. Kayak mana langkah selanjutnya kan begitu. Datanglah, ya kan, lawyer pakai kacamata hitam. Tenang aja, udah ada lawyer bersama kalian. Datang si Roy. Kayaknya kurang meyakinkan, Pak. Karena yang kemarin begitu juga. Bapak lawyernya tapi toh juganya masuk penjara. Datanglah pengacara si kacamata hitam ini. Itu kan dulu, lain sekarang. Datanglah si Suryo. Banyak kali ceritamu. Kemarin aja hari pertama kita di Jogja kau nggak nongol. Datanglah si tua-tua si Rizal Fadila. Udahlah, nggak usah banyak cerita kalian semua. Tanggal 16 menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo cuman saya sendiri. Kalian kemana semua? Kabur semua. Ya kan?
tanda tanya. Selama 2 jam gak ada respon dari orang itu. Kabur. Begitu ditelepon Roy Suryo kan, si Rizal Padilla, nomor Anda diblokir. Ditelepon lagi pengacara kacamata hitam itu, nomor Anda diblokir. Iya. Ya kan, ditelepon lagi nih si Rismon ini, nomor Anda di luar jangkauan. Pas begitu mau nelpon dokter Tiba, datang notifikasi, ya kan, pulsa Anda tidak cukup. Sakit perut. Jadi sekarang sudahlah ya, kita tonton aja bagaimana respon orang-orang bodoh ini, betul. Kalau gue bilang orang bodoh ini, ya karena apa? Ya kalau bicara tentang ijazah, ya jadi wali kota saja pun juga sudah mengerikan kalau sempat menggunakan ijazah palsu. Sudah mengerikan. Oke, dia jadi wali kota lolos kan begitu. Iya. Masuk lagi jadi gubernur, masuk lagi jadi presiden. Apa masuk akal kalau ijazah seseorang itu palsu, berani dia menjadi seorang presiden? Logikanya nggak nyampe mereka itu begitu. Aku nggak habis pikir aku kalau lagi talk show orang ini bertemu kalian, iya kan? Si Rismon, setelah itu siapa namanya itu si Roy Suryo, dibangga-banggakannya. Saya UGM, kalian mana lulusan mana rumahnya? Ini. Saya jelas UGM. Iya. Bangga kali kau sama UGM itu. Sedangkan orang UGM nggak bangga sama kau. Lapet kau. Keluar lapetnya. Enggak, orang ini sosok bangga orang ini ya kan, bagian dari UGM. Orang UGM itu pun juga sial. Kenapa ada amatir kayak gini modelnya? Kok ada lah alumni kayak gini belok-belok otaknya? Coba lihat lah ya, kedatangan mereka kemarin di UGM. Mana disambut dengan baik orang ini? Diusir-usir nih orang ini. Terus hoax yang paling nyata-nyata, biar tahu kalian. Si Roy Panci yang satu ini, apa dibilangnya? Coba kalian periksa dulu di KPU. Nggak ada. Ditengok kemarin itu datanya Megawati ada, datanya SBY ada. Datanya Joko Widodo nggak ada. Hilang katanya. Si bodoh-bodohnya orang. Orang paling bodoh pun juga nggak akan percaya sama perkataanmu itu. Goblok. Masa dari semua data katanya cuma data Bapak Joko Widodo yang nggak ada? Kalau mau membodoh-bodohi, pastikan dirimu tidak bodoh. Agak pintar dikit gitu loh. Dikit Roy Suryo. KPU nggak ada data di KPU. Kenapa? Enggak. Kenapa sih ada model orang kayak gini di bangsa ini? Aku jujur aja gue bilang ya. Aku semenjak Siro-Siro ini nongol di TV, nggak tahu aku tak kenapa mual kali bawaanku, kayak naik asam lambungku. Serius. Iya kan, tapi puas sekali aku ketika dia bikin klarifikasi. Matanya itu mengandung ketakutan. Menyimpan ketakutan gitu loh. Kalian perhatikan aja dokter Tiba begitu juga. Kriminalisasi mau bungmu. Kenapa? Begitu juga si Rismon. Talk show di mana-mana. Talk show itu jangan di mana-mana, talk show di mana-mana talk show. Begitu kalian bilang katanya mau ke rumah Bapak Joko Widodo, kabur. Tanggal 16 kemarin satu pun kalian gak ada yang nongol. Pengecut. Nggak tahu malu kalian pengecut. Ngomong aja yang besar kalian ku tengok. Jadi nggak usah lah ya, klarifikasi di TV ini, klarifikasi di podcast sana, klarifikasi TV ini, klarifikasi di podcast sana. Orang udah nggak bodoh lagi, nggak ada lagi mau dengarkan kalian pengecut. Ya. Telah dimulai babak baru. Kenapa ya? Pak Joko Widodo selama ini dicaci maki diam ya, dihina diam, difitnah diam. Makin hari ya, makin kesini orang-orang pembenci ini ya makin keterlaluan ya, keterlaluan banget.
yang melebihi iblis dan setan. Nggak akan ada puasnya mereka ini. Padahal Pak Jokowi sudah mewanti-wanti ya. Sudah cukup ya. Karena sudah ada yang dipenjara. Pak Jokowi sudah mengingatkan, sudah cukup. Nggak usah dilanjutkan. Ini muncul lagi pembenci-pembenci baru. Ya udah ya, Pak Jokowi sekarang sudah menjadi rakyat biasa ya. Saatnya Pak Jokowi melawan. Tinggal nunggu mereka masuk penjara. Ya udah, tunggu aja ya. Ditunggu pakai baju oranye, kemudian tangan diborgol ya, menghadap tembok. Nah, siapa saja sih yang dilaporkan 5 orang tersebut ya? Inisialnya yang pertama itu ada RS, ada ES, ada RS, kemudian T dan K. Bang, sebutin dong siapa? Udah tahu kan inisial RS? Pertama Roy Suryo, ini yang paling pertama. Iya Roy Suryo loh. Iya Roy Suryo kalau ngomong itu kayak wifi. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Tapi banyak yang disconnect sama logika. Tapi saya salut dengan Roy Suryo ini. Dia konsisten. Dari dulu sampai sekarang hobinya satu. Ngomongin hal yang bukan bidangnya. Tapi percaya diri level Tuhan. Katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Bro, yang palsu itu bukan ijazahnya Pak Jokowi. Yang palsu tuh rasa percaya dirimu. Seolah-olah Indonesia ini masih butuh analisa sang telematika seperti Roy Suryo. Nggak butuh, Indonesia nggak butuh ya ahli telematika seperti Roy Suryo. Nggak butuh. Terus inisial yang kedua ES, Egy Sujana. Nggak tahu ya kalau ngomongin Egy Sujana ini. Katanya advokat, aktivis, dan pengacara yang entah lebih sering menangin perkara atau menangin perhatian kamera. Iya, Egy Sujana, ketika ada kelompok-kelompok lingkaran setan yang memusuhi Pak Joko Widodo, dia selalu ada. Selalu nongol di kamera. Iya kan? Iya, coba lihat aja ya. Kemudian inisial RS ya, bukan Roy Suryo lagi, tapi Rismon Sianipar. Iya, Rismon Sianipar, katanya dosen, kuliah di Jepang, ahli digital forensik. Tiba-tiba muncul, meyakini dan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Punya dendam apa Bang Rismon sama Pak Jokowi? Sampai-sampai masuk ke dalam lingkaran setan. Kelompok-kelompok pembenci. Nggak tahu ini orang. Aduh. Kemudian inisial T. Siapa sih? Dokter Tifa. Iya, yang ngakunya dokter. Harusnya dokter itu ngomongin kesehatan. Tapi ini dia malah mendiagnosa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ngakunya dokter, tapi hobinya ngecek ijazahnya Pak Joko Widodo daripada ngecek tekanan darah pasien. Nah, yang terakhir inisial K. Kalau ditelusuri, inisial K ini ternyata yang bernama Kurnia. Emak-emak yang bernama Kurnia yang selalu mimpin demo. Iya, kemarin kan belum lama ya demo ke UGM menuntut UGM untuk menunjukkan ijazah asli Pak Joko Widodo. Iya, Mama Kurnia ini yang selalu memimpin demo kesana sini nunggu nasi bungkus datang. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya, inisial dari RS, ES, RS, T, dan K. Mudah-mudahan orang ini segera diproses lah, dipercepat gitu loh ya.
terutama Roy Suryo. Aduh, gedek sama Roy Suryo nih. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.